Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia. Hari ini Bawaslu Kebumen hadir kembali dalam acara Bincang-Bincang Demokrasi bersama Bawaslu. Saya Putri Mardiani Agusti, staf Bawaslu Kebumen, akan menemani sahabat Bawaslu untuk berbincang-bincang terkait alur penyampaian laporan pada pemilihan. Sahabat Bawaslu, tentunya hari ini saya tidak sendiri karena di samping saya pagi ini sudah ada Bapak Imam Hamdani, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kebumen. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Mbak Putri. Pak, ceria banget ini Pak hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya udah sarapan ya Pak? Sudah tentu dong. Sarapan sama apa ini Pak? Tadi sama gorengan. Oke. Pak Imam, nanti saya izin ya Pak bertanya-tanya sedikit dan juga santai. Iya, boleh Mbak, boleh. Tenang aja Pak, nggak bikin tegang nggak seperti pertanyaan Pak Hakim di persidangan ya Pak. Hakim? Pak Hakim. Oke Mbak, oke. Baik Pak Imam, hari ini kan kita mau berbincang terkait alur penyampaian laporan pada pemilihan ya Pak. Okay. Walaupun sebenarnya pemilihan itu kita sudah lalui di tahun 2024 kemarin. Tapi tidak ada salahnya ya Pak, kita mengedukasi sahabat Bawaslu di rumah terkait penyampaian laporan. Jadi bisa untuk evaluasi nih ke depannya, seperti apa sih seharusnya kita dalam menyampaikan laporan gitu Pak Imam. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan dulu ya Mbak ya. Iya boleh Pak Imam. Nama saya Imam. Di sini saya sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kebumen. Jadi pada prinsipnya begini, walaupun pemilu atau pemilihan sudah berjalan di tahun 2024, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Putri bahwa tidak ada salahnya kita berbincang-bincang, minimal mengedukasi kepada masyarakat supaya kedepannya masyarakat paham bagaimana alur penanganan pelanggaran. Yang pertama, masyarakat bisa Mbak melaporkan ketika ada temuan ataupun ada pelanggaran di masyarakat. Yang pertama bisa dari atas dulu ya Mbak ya, saya karena di sini ada hierarki organisasi. Bawaslu ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota, ada Bawaslu atau Panwascam atau pengawas kecamatan, ada PKD pengawas kelurahan atau desa, dan pengawas TPS Mbak. Kalau siapa saja, tadi pertanyaannya adalah siapa saja atau kemana ya? Iya, kewenangannya siapa aja? Yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran, kalau di tingkatan bawah itu mulai dari Panwascam Mbak. Tapi masyarakat boleh juga melaporkan kepada PKD supaya nanti disampaikan kepada Panwascam untuk menerima laporan tersebut, seperti itu. Boleh juga ke kabupaten, tapi kita sarankan masyarakat itu bisa datang langsung ke kantor Panwaslu kecamatan supaya tidak jauh-jauh harus ke kabupaten. Artinya itu, di pengawas yang terdekat dulu ya. Terdekat dulu, seperti itu. Tadi Pak Imam menyampaikan wewenang ya, lembaga yang berwenang untuk menangani. Terkait siapa yang boleh melaporkan itu, apakah semua itu boleh melaporkan gitu Pak? Oke, sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwa yang boleh melaporkan suatu pelanggaran di suatu daerah, yang pertama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih di atau setempat Mbak. Yang kedua adalah pemantau pemilihan yang terdaftar di KPU. Dan yang terakhir adalah peserta pemilihan, seperti itu Mbak. Karena di sini kalau pertanyaan adalah apakah boleh semua, tentu tidak boleh semua kalau tidak warga sekitar ataupun warga setempat ataupun warga yang tidak mempunyai hak pilih itu tidak bisa melaporkan langsung ke Bawaslu, seperti itu. Karena tidak punya kepentingan langsung ya Pak Imam. Itu betul, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Oh, iya. Kalau misal kita itu
melaporkan apakah boleh kapan saja gitu Pak? Oke, masyarakat kapan boleh melaporkan pelanggaran pemilihan? Ini ada, kalau saya pilah-pilah itu ada beberapa tahap, Mbak. Kalau tahapan pertama yaitu tahapan kampanye ya, Mbak ya. Tahapan kampanye itu masyarakat boleh melaporkan dari hari Senin sampai dengan Kamis, itu waktu yang sesuai dengan aturan yang ada itu jam 8.00 sampai dengan 16.00, Mbak. Kalau hari Kamis itu mulai jam 8.00 sampai dengan jam 16.30 WIB kalau itu di Kebumen. Akan tetapi di sini juga kalau sudah memasuki tahapan hari tenang, itu tahapan hari tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi suara, itu masyarakat boleh melaporkan 1 kali 24 jam, Mbak. Artinya jam berapapun masyarakat boleh melaporkan ketika ada temuan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses ataupun dari orang-orang yang melanggar seperti itu, Mbak. Itu kira-kira kenapa ya Pak kok boleh 1 kali 24 jam selain yang kampanye tadi? Ya karena di masa tenang itu adalah sudah batas waktu akhir kampanye, Mbak. Sehingga di situ sudah tidak ada yang namanya kampanye, Mbak. Karena yang namanya hari tenang ya harus tenang gitu ya. Tidak boleh ada kampanye, sudah tidak boleh netral ada ya, Pak? dan harus semua netral, Mbak. Seperti itu. Pak Imam, apakah kita boleh melapor sebelum kampanye? Kan tadi Pak Imam bilangnya ketika kampanye. Sebelum tahapan kampanye, apakah kita boleh melaporkan gitu Pak Imam? Boleh, Mbak. Boleh juga. Gitu. Boleh juga. Dari tahapan awal gitu ya, dari Pak? tahapan awal yang penting Ketika tahapan ada, sudah dimulai, mulai dari ketika sudah masuk di penetapan calon, Mbak. Itu boleh melapor. Oh ya gitu. Ya. Baik, Pak Imam. Baik, Pak Imam, si pelapor ketika melapor, apakah ya sudah melapor saja gitu? Apakah beliaunya harus membawa bukti atau apa gitu, Pak Imam? Oh, maksudnya apa saja pelapor ketika datang ke Bawaslu untuk melaporkan membawa ya? apa aja gitu? Yang pertama, sahabat Bawaslu dimanapun berada, ketika masyarakat akan datang untuk melaporkan, yang pertama syarat yang harus dibawa adalah 1 KTP, Mbak. Yang kedua adalah bukti. Dan yang ketiga, kalau seandainya melapor itu diwakilkan, itu harus mendapatkan surat kuasa seperti itu. Jadi 3 item ini atau 3 syarat ini harus terpenuhi kalau itu tidak berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri cukup dengan KTP dan bukti, itu sudah bisa untuk melaporkan. Iya. Baik. Ya. Baik, lanjut ya Pak Imam. Tadi kan si pelapor melaporkan. Nah, nanti akan dapat output nggak sih dari kita gitu Pak? Sebagai kayak bukti atau apa gitu Pak? Oke. Jadi setelah nanti masyarakat itu melaporkan ke Bawaslu, nanti staf ataupun pegawai dari Bawaslu yang nanti ditugasi untuk menerima laporan akan mengisi pada form A1, dan nanti untuk pelapor nanti dikasih form A3 yaitu tanda bukti laporan. Jadi nanti masyarakat bukan hanya datang ke Bawaslu melapor pulang tidak bawa apa-apa, tapi nanti masyarakat akan dibawa ataupun dikasih yang namanya bukti laporan seperti itu, yaitu A3, Mbak. Ya, jadi sahabat Bawaslu yang melaporkan nanti akan dapat bukti gitu ya Pak? Ya, bukti. Sebagai pegangan gitu ya Pak Imam? Ya, betul. Ya baik Pak Imam, luar biasa banget nih hari ini kita berbincang terkait penyampaian laporan pada pemilihan. Kita tadi sudah membahas terkait siapa saja yang berwenang, siapa saja yang boleh melaporkan, kapan, di mana. Terus kita membawa apa saja sih ketika laporan, terus output yang akan kita dapat apa saja gitu. Baik Pak Imam, sebelum
kita pamit undur diri gitu ya. Pak Imam mungkin ada closing statement untuk sahabat Bawaslu di rumah? Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, harapan kami sebagai Bawaslu Kabupaten Kebumen bahwa demokrasi adalah hak setiap warga negara Indonesia. Kami berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen untuk ikut andil dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi di tahun-tahun yang akan datang. Tanpa masyarakat Bawaslu tidak bisa apa-apa, tanpa masyarakat Bawaslu bukan siapa-siapa. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Terima kasih Pak Imam atas closing statement-nya. Sahabat Bawaslu, terima kasih sudah hadir dan mendengarkan perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Imam karena sudah hadir dan ikut berbincang terkait alur penyampaian laporan pada pemilihan di bincang-bincang demokrasi bersama Bawaslu Kebumen hari ini, Pak. Semoga perbincangan kita hari ini tuh bermanfaat untuk sahabat Bawaslu di rumah. Baik sahabat Bawaslu, saya Putri Mardiani Agusti dan tim Humas yang bertugas untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Salam.